ruang sisi datar, yaitu prisma dan limas begitu ya. Tetapi untuk materi sebelumnya saya akan ulas kembali. Jadi yang pertama kemarin ada namanya kubus. Sini saya hanya mengulas kembali saja materi-materi yang sebelumnya agar kita bisa lebih memahami kayak gitu. Oke, definisi kubus. Kubus ini adalah sebuah benda ruang yang dibatasi oleh 6 bidang datar yang masing-masing berbentuk persegi yang sama dan sebangun atau kongruen ya. Oke, sebelum kalian melakukan atau mendengarkan video pembelajaran pada hari ini, silakan kalian mengisi absen seperti biasa terlebih dahulu. Setelah mengisi absen, silakan kalian nanti siapkan buku catatan kalian, dan kalian bisa catat dulu di buku catatan kalian agar nanti dalam mengikuti pembelajaran bisa mengikuti dengan baik kayak gitu. Kemudian apa yang saya sampaikan di dalam video ini yang belum ada dalam buku catatan kalian bisa kalian tambahkan di buku catatannya. Oke, selamat belajar. Oke, saya akan mulai dari definisi kubus. Jadi kubus ini adalah sebuah bangun ruang yang dia dibatasi oleh 6 bangun persegi. Jadi di sini sisi-sisinya ini adalah semuanya sama besar ya. Kalian lihat, jadi dia punya 6 sisi, yaitu bagian atas, bawah, kemudian depan, belakang, sama samping kanan, samping kiri. Ini semuanya kalau kita misalkan akan potong-potong itu 6 sisi tersebut itu mempunyai ukuran yang sama besar kayak gitu. Jadi dia berbentuk persegi. Persegi itu sisinya sama semua ya. Nah, ini adalah pengertian dari kubus. Kita akan mengulas satu persatu dari unsur-unsur kubus. Jadi yang pertama ini dia punya 6 sisi yang sudah saya uraikan tadi. 6 sisi itu adalah sisinya apa saja? Bagian depan ini adalah ada A, B, F, E. Kemudian bagian belakang ada C, D, G, H. Kemudian bagian bawah ada A, B, C, D. Bagian atas ada E, F, G, H. Bagian samping kanan ada B, C, G, F, dan bagian samping kiri ada A, D, H, E kayak gitu. Jadi ada 6 sisi dan sisinya itu berbentuk persegi. Semuanya berukuran sama persis. Kemudian berikutnya kita ke rusuk kubus. Rusuk ini adalah ke-6 sisi kubus masing-masing dibatasi 4 buah garis-garis yang merupakan batas sisi kubus, disebut rusuk kubus. Jadi dia kayak berbentuk garis kayak gitu. Ini adalah rusuknya namanya. Ada 12 rusuk. Bagian alas dia punya 4 rusuk. Bagian yang penutupnya itu ada 4 rusuk juga. Kemudian yang bagian tegak juga 4 rusuk kayak gitu. Nah, mulai dari bagian alasnya ada AB. Ini ada A ke B, ini namanya rusuk. Kemudian B ke C, C ke D, dan yang terakhir D ke A. Itu bagian alasnya atau bagian bawahnya. Kemudian untuk bagian tutupnya ada rusuk EF, kemudian FG, GH, dan HE. Ya kan ada 4 lagi, berarti ada 8. Kemudian yang rusuk yang tegak ada EA, kemudian FB, kemudian GC, kemudian HD. Berarti ada 4 lagi, berarti semuanya ada 12 rusuk. Dan ke-12 rusuk ini mempunyai ukuran yang sama panjang kayak gitu. Berikutnya adalah titik sudut kubus. Jadi kubus bentuknya seperti ini. Kalian udah ngerti ya, udah bisa membayangkan. Kemarin juga udah praktik dari bentuk-bentuk kubus balok. Jadi kalian dari praktik tersebut udah ngerti. Oh, kubus itu seperti ini. Bedanya kubus sama balok kayak gimana kayak gitu. Nah, ini. Itu yang dikasih warna tanda merah itu adalah namanya sudut di dalam titik sudutnya kubus. Jadi mulai dari titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, titik H. Nah, ini adalah titik sudut kayak gitu. Kemudian berikutnya adalah ke diagonal sisi. Jadi ini
yang berwarna merah, garis berwarna merah itu adalah contoh diagonal sisi. Diagonal sisi adalah ruas garis yang menghubungkan dua buah titik yang saling berhadapan pada tiap sisi kubus. Jika panjang rusuk kubus adalah A, maka diagonal sisinya itu panjangnya A akar 2. Misalnya kubus ini dia itu punya ukuran 3 cm misalnya. Kubus kan dia punya ukuran rusuk yang sama panjang. Berarti kalau 3 berarti kan 3 semua. Nah, berarti di sini nanti diagonal sisinya ini 3 akar 2 kayak gitu, tambah akar 2. Oke, berikutnya yaitu ke diagonal ruang. Nah, ini diagonal ruang, ini contohnya garis merah. Jadi bedakan antara diagonal sisi sama diagonal ruang. Jadi kalau diagonal sisi dia memotongnya itu di sisinya, tetapi kalau diagonal ruang ini dia memotong di ruangan kayak gitu. Nah, contohnya kayak gimana? Ini ada berbagai macam, jadi mungkin ada 4 ya. A itu ke G, kemudian B itu ke H, kemudian C ke E, dan D D-nya ke F kayak gitu. Nah, ini macam-macam diagonal ruang. Jadi diagonal ruang ini dia adalah panjangnya A akar 3, di mana A ini adalah panjang dari sisi rusuknya kubus seperti itu. Kalau diagonal sisinya itu A akar 2, kalau diagonal ruangannya itu adalah A akar 3, itu panjangnya. Kemudian bidang diagonal. Bidang yang dibatasi oleh 2 buah diagonal sisi yang berhadapan pada kubus. Dia ini punya 4 ya. Bidang diagonal ini dia tetap berbentuk persegi panjang, cuman agar lebih jelas ini ada contoh soalnya. Sebutkan yang termasuk sisi. Jadi yang pertama ini sisi. Sisinya apa saja? Jadi pertama kita bisa menyebutkan sisi. Sisi kan tadi ada 6. Jadi yang bagian bawah dulu PQRS, bagian tutupnya itu TUVW. Kemudian bagian depan itu PQUT. Kemudian bagian belakang SRVW, kemudian bagian sisi kanan adalah QRVU, kemudian bagian sisi kiri adalah PSWT, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah rusuk. Rusuk ini ada 12 ya dalam kubus rusuk, yaitu PQ, QR, RS, SP. Yang bagian atasnya ada 4 rusuk juga, yaitu TU, UV, VW, WT. Kemudian yang tegak ada TP, UK, VR sama WS. Jadi semua kalau kita jumlahkan ada 12 rusuk. Kemudian titik sudut. Titik sudutnya ada titik P, titik Q, titik R, titik S, titik T, titik U, titik V, titik W. Sekarang diagonal bidang. Diagonal bidang ini sama dengan diagonal sisi ya. Diagonal bidang itu sama dengan diagonal sisi. Jadi kita lihat dari depan. Itu depan kan ada kalau kita lihat yang bagian depan ada TU KP ya kan. Lihat ya, TU atau PQUP. PQUT. Nah, P ke U ini kalau kita tarik, ini dia adalah salah satu diagonal sisinya. Kemudian ada TQ juga. Yang bagian belakang ada S ke V sama W ke R. Kemudian bagian sisi kanan QV sama RU. Kemudian bagian sisi kiri TS WP, seperti itu. Dan kalian bisa menyebutkan diagonal bidang yang lain. Sekarang diagonal ruang. Diagonal ruang ini contohnya adalah T ke R, kemudian U ke S,
kemudian W ke Q, dan V ke P. Sedangkan bidang diagonal ini kalau kita gambarkan itu kayak gini. Jadi kamu tarik T ke Q sama W ke R dan kamu hubungkan sehingga dia membentuk bidang diagonal nantinya itu. Jadi T-nya ini ditarik ke Q, ya kan? Kemudian W-nya ini ke R. Nah, T ke W ini dihubungkan, Q ke R ini juga dihubungkan. Nah, ini yang saya arsir ini merupakan bidang diagonal. Nah, contohnya kayak begini. Berikutnya yaitu kita sudah masuk ke luas permukaan kubus. Jadi karena sisi kubus ada 6 dan semua sisinya adalah berbentuk persegi, maka kalau luas persegi sendiri sebenarnya kan S kali S ya. Kalian udah ngerti ya, di kelas 7 sudah pernah dipelajari. Nah, berarti untuk luas permukaan kubus ini adalah 6 kali S pangkat 2. Itu untuk luas permukaan kubusnya. Kemudian berikutnya adalah ke volume kubus, yaitu S kali S kali S. Jadi S pangkat 3. Ya, ini rumus yang harus kalian ketahui di dalam kubus, yaitu untuk luas permukaannya adalah 6 kali S kuadrat, sedangkan untuk volume kubusnya itu adalah S pangkat 3. Nah, sekarang kita ke balok. Balok merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak 1 pasang diantaranya berukuran berbeda. Balok memiliki 6 sisi. Jadi balok ini bedanya dengan kubus adalah kalau balok ini dia punya ada ukuran yang berbeda. Paling enggak ada 2 pasang sisi yang berbeda. Balok ini sama, dia mempunyai 6 sisi juga. Dia juga punya 12 rusuk, dia juga punya 8 titik sudut. Hanya perbedaannya itu di ukurannya aja. Kalau di kubus sama semua, sedangkan kalau di balok ini ada yang berbeda kayak gitu. Balok memiliki elemen yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Panjang balok adalah rusuk terpanjang dari alas balok. Lebar balok adalah rusuk terpendek dari sisi alas balok. Sedangkan kalau tinggi ini berbentuk tegak dia. Nah, ini volume balok. Volume balok ini adalah panjang kali lebar kali tinggi. Ini untuk volumenya. Sedangkan untuk luas permukaan balok itu 2 kali PL ditambah PT ditambah LT ya. Kemudian untuk satuan baik di dalam balok, kubus, prisma maupun limas, kalau luas permukaan itu adalah satuannya dia masih pangkat 2, sedangkan kalau volume satuannya adalah pangkat 3 kayak gitu. Sekarang kita ke rumus bangun ruangnya, diagonal ruang balok. Ya, diagonal ruang balok ini seperti U ke S ya. U ke S ini namanya diagonal ruang balok. Cara mencarinya gimana? Yaitu akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat kayak gitu ya. Cara nyari dari diagonal ruang balok. Nah, ini ada contoh. Sebuah balok mempunyai panjang 200 cm, lebarnya adalah 10 cm, dan tingginya ini adalah 20 cm. Hitunglah luas dan volume tersebut. Jadi kita bisa menghitung luasnya. Luas dari balok itu kan 2PL. 2PL berarti P tambah P kali L. P sama L berarti 200 kali 10. Kemudian ditambah dengan PT 200 kali 20. Kemudian LT itu adalah 10 kali 20. Seperti ini. Maka di sini didapatkan 200 kali 10 itu adalah 2000. Kemudian ditambah 200 kali 20 itu 4000.
100. Kemudian ditambah 10 kali 20 adalah 200. Berarti ini didapatkan yang dalam kurung kita jumlahkan ya, 2000 ditambah 400 ditambah 200 berarti 2600. 2600 kalau dikalikan 2 ini adalah 5200 cm persegi. Ini untuk luasnya. Kemudian untuk volumenya, volume itu kita gunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi, di mana panjangnya itu adalah 200, kemudian lebarnya ini adalah 10 dan tingginya adalah 20. Bisa kita kalikan 2 kali 1 kali 2. Kita kalikan yang angkanya dulu. 2 berarti kan 40.000 cm pangkat 3 seperti itu. Nomor 2, sebuah balok memiliki ukuran panjang 15 cm dan lebarnya itu 4 cm. Jika luas permukaan balok tersebut ya, luas permukaan baloknya itu udah diketahui 500 cm persegi, berapakah tinggi balok tersebut? Berarti kita bisa menggunakan rumus luas permukaan kalau ada soal kayak gini ya. Itu adalah 2PL. Ini langsung tak kasih kurung aja. PL ditambah dengan PT ditambah dengan LT. Luas permukaannya ini adalah 500 sama dengan 2PL, P kali L, panjang kali lebar, yaitu 15 kali 4. Langsung aja ya, 15 kali 4 ini adalah 60. Kemudian P kali T, panjangnya 15, T ini nanti yang ditanyakan, berarti 15T. Ditambah dengan L kali T, lebar 4T. Berarti 500. Kemudian di sini 2, ini 60 ditambah dengan 15 tambah 4. Ini adalah 19T ya. Ini duanya dibagikan dengan 500 aja. Jadi diper dengan 2 kayak gini. Ini diper 2, ini diper 2. Ini kan habis. Yang ini berarti 250. 60 ditambah 19T. Maka 19 ini, 19T itu adalah 250 kurangi 60. Berarti 190 kan? Berarti kalau ini kita mau mencari TT adalah 190 per 19. Berarti kan didapatkan hasilnya adalah 10 cm. Jadi tingginya ini kita dapatkan 10 cm seperti itu. Oke, kita lanjut. Sekarang kita ke prisma. Jadi prisma adalah apa sih prisma itu? Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang segi N beraturan sebagai sisi alas dan sisi tutup. Jadi alas sama tutupnya ini dia adalah bentuknya sama persis, baik ukuran maupun bentuknya sama ya. Untuk alas dan tutup ini dia berbentuk mempunyai sisi yang sama besar, serta N bidang persegi panjang sebagai sisi tegaknya. Penamaan sebuah prisma ditentukan sesuai banyaknya N sisi alas, yaitu prisma segi N beraturan. Sebuah prisma memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Jadi ini ciri-cirinya. Yang pertama, memiliki sisi alas dan tutup yang sebangun dan sejajar. Jadi dia punya sisi sama alasnya ini sama besar. Yang kedua, memiliki sisi tegak yang tegak lurus dengan sisi sejajar seperti itu. Nah, ini kita ada contoh ya. Lihat, jadi dia punya alas sama tutup. Bagian A ini merupakan prisma segi 4. Karena alas sama tutupnya ini dia berbentuk segi 4. Kemudian yang B ini namanya prisma segi 5 karena dia punya alas sama tutup berbentuk segi 5. Kemudian yang C ini adalah prisma segi 3 dan yang D ini merupakan prisma miring ya. Nah,
Bentuk alas dan atap prisma bersifat kongruen. Kongruen ini dia sama persis, baik bentuk maupun ukurannya ini sama persis. Panjangnya sama, pokoknya sama plek. Kalau dijiplakkan kayak gitu itu ya tidak ada bedanya sama sekali kayak gitu ya. Kemudian alas dan atap prisma berbentuk segi N, misalnya segitiga dan trapesium. Jadi alas dan tutupnya ini berbentuk segi N yang sama besar. Semua sisi tegak prisma berbentuk persegi 4. Jadi untuk sisi tegaknya ini dia berbentuk persegi panjang ya biasanya ya. Berbentuk pokoknya segi 4 lah. Belum tentu persegi panjang, bisa aja dia berbentuk persegi kayak gitu. Jumlah sisi prisma adalah N plus 2. Jadi untuk sisi prisma jumlahnya adalah N plus 2. Misalnya prisma segitiga. Segitiga kan berarti N-nya adalah 3 kan? Berarti 3 plus 2 kayak gitu. Segi 4 itu berarti kan sisinya segi 4. Berarti kan N-nya 4. 4 plus 2 berarti sisinya ada 6. Segi 5, 5 plus 2 berarti ada 7. Segi 6 berarti 6 plus 2 ada 8 kayak gitu. Terus jumlah rusuk prisma itu 3N. Rumusnya adalah 3N. Kalau prisma segitiga berarti 3 kali 3, prisma segi 4 berarti 3 kali 4 dan seterusnya. Jumlah rusuk prisma 3N, kemudian jumlah titik sudutnya ini adalah 2N. Jadi ini yang digunakan rumus-rumus agar kita ngerti. Nah, berikutnya adalah kita ke rumus luas permukaan dalam prisma. Jadi untuk volumenya sendiri itu yang digunakan luas alas kali tinggi. Ya. Luas alas kali tinggi. Jadi alasnya tergantung berbentuk apa. Kalau berbentuk persegi panjang kita pakai luas alasnya yang persegi panjang kayak gitu. Pokoknya luas alas kali tinggi. Kemudian untuk luas permukaan sendiri yang kalian gunakan cukup yang ini saja. Yaitu tinggi dikalikan keliling alas. Jadi keliling alasnya itu kalian bisa jumlahkan dari panjang alas misalnya seperti itu, kemudian ditambah 2 kali luas alas. Jadi karena alasnya alas sama tutup ini dia itu selalu sama bentuknya, bentuk maupun ukurannya, maka rumusnya adalah 2 kali luas alas. T ini adalah tinggi, keliling alas sudah ngerti ya cara mencari keliling alas. Kemudian luas alas ini dia tergantung bentuknya seperti apa. Nah ini ada contoh nih, ini ada contoh prisma. Kita akan menghitung, coba ya, kita hitung bareng-bareng. Yang pertama adalah luas permukaan yang kita hitung. Jadi luas permukaan itu adalah tadi rumusnya. Dua kali luas alas, ya kan? Ditambah dengan keliling alas kali tinggi. Jadi LA ini luas alas, KA ini keliling alas ya. Luas alasnya dia berbentuk segitiga kan, berarti kita hitung luas alas di sini di lain tempat. Luas alas segitiga itu rumusnya setengah alas kali tinggi. Dan kalian perlu tahu bahwa ini kan segitiga dan di situ ada keterangan siku-siku ini yang ada tanda ini adalah menandakan siku-siku. Artinya 4 sama 3 ini saling tegak lurus ya kan, gitu. Berarti 3 sama 4 ini sebagai alas sama tinggi, berarti setengah. Kemudian alasnya itu adalah 4 kali 3. Sehingga yang 2 bisa dicoret dengan 4, jadinya 2. 2 kali 3 ini 6. Berarti 2. Luas alasnya itu adalah 6. Ditambah dengan keliling alas. Keliling alas, lihat alasnya. Nah, di sini ada satu sisi yang belum diketahui, yaitu ini, sisi ini. Ini belum kita ngerti. Padahal keliling alas itu kan berarti semua sisi ini dijumlahkan 3 tambah 4 tambah entah ini berapa. Nah, kita bisa pakai Pitagoras karena ini adalah segitiga siku-siku. 3, 4 triple Pitagoras yaitu ada 3, 4, 5. Jadi triple Pitagoras kita gunakan kembali.
Jadi keliling alasnya 3 tambah 4 tambah 5 kelilingnya. 3 tambah 4 tambah 5 itu berapa? 7 tambah 5 12 ya, 12 cm. Kemudian untuk tingginya sendiri adalah 7. 2 kali 6 ini kita kalikan, yaitu dapatnya 12, ditambah 12 kali 7, 2 kali 7 14, masih 1 kali 7 berarti 84. Ini kita jumlahkan, 84 sama 12 yaitu 96 cm persegi. Kemudian kalau mau mencari volume dari ini, volume adalah rumusnya sepertiga kali luas alas, ya kan, kali tinggi. Sepertiga luas alasnya itu tadi 6, kemudian tingginya adalah 7, berarti ini bisa dicoret dengan 6 bagi 3 itu adalah 2 kali 7 adalah 14, berarti 14 cm persegi. Lanjut. Perhatikan gambar berikut. Jika volume prisma, di sini volumenya 200 cm pangkat 3. Berapakah tinggi prisma tersebut ya? Jadi untuk volume sendiri ini adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Maaf, karena ini prisma ya, bukan limas, maaf. Luas alas kali tinggi kan. Nah, sekarang volumenya itu adalah bisa kita masukkan langsung 200. Kemudian luas alasnya. Lihat ini segitiga, siku-siku di sini 5 sama 4 ini saling tegak lurus. Berarti luas alas bisa kita cari menggunakan rumus setengah. Alasnya kita gunakan 5 dan tingginya segitiga itu 4. Coret 4 bagi 2 itu 2, 5 kali 2 itu adalah 10. Berarti luas alasnya ini adalah 10 ya. 10, kemudian tingginya tulis T. Maka T ini adalah 200 per 10. Ini coret sehingga tinggal 20 cm. Jadi tingginya ini adalah 20 cm, seperti itu. Nah, sekarang kita ke limas, yaitu untuk limas sendiri volumenya ini adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Kemudian untuk luas permukaan limas ini adalah luas alas limasnya, tergantung limasnya berbentuk apa, ditambah sigma. Jadi ini adalah jumlah dari luas segitiga pada sisi tegak. Kalau misalnya di situ 5 segi 4, berarti kan segitiganya ada 4 kayak gitu ya. Nah, di sini ada contoh limas dengan alas berbentuk persegi panjang. Jadi ini alasnya berbentuk persegi panjang. Diketahui tinggi limas TABCD adalah 9. Jadi ini kalau saya tarik seperti ini ya. Nah, ini misalnya O ya. Jadi tingginya ini adalah 9 dia. Tentukan besar volume dan luas permukaan limas di atas. Untuk volumenya sendiri, volume itu saya pakai di lembar kerja baru. Volumenya sendiri itu rumusnya kita gunakan adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Jadi sepertiganya kita tulis, kemudian untuk luas alasnya ini panjang kali lebar, yaitu 24 kali 12 ya. Kemudian untuk tingginya sendiri adalah 9. Maka ini 3 dicoret dengan 9 dapatnya 3. Maka kita bisa hitung 24 kali 12 kali 3. 24, yang 12 kali 3 itu 36. Berarti 24 kali 36. 24 masih 2. 2 kali 6 adalah 12, tambah 2 adalah 14. 4 kali 3 adalah 12. 2 kali 3 6, tambah 1 7. Berarti 4, 6 sama 8. 864.
Jadi ini adalah 864 cm pangkat 3 ya. Berikutnya kita akan menghitung luas permukaannya. Luas permukaannya yang luas alasnya ditambah luas ini segitiganya. Jadi luas alasnya dulu. Luas alasnya ini adalah 24 kali 12. Luas alasnya kita pakai penjumlahan aja yang biasa. Luas alasnya ini adalah kita tuliskan di sini 24 kali 12 ditambah dengan perhatikan TAD sama TBC ini kan dia sama ya. Berarti kita bisa gunakan 2 kali setengah alas kali tinggi nantinya. Dan kita harus mencari T ini. Berarti AB ini setengahnya kan 12. 3, 4, 5. Kita gunakan, jadi kan di situ 9, 12. Kita bisa gunakan triple 3, 4, 5. Ini kali 3, 4 kali 3, 5 kali 3 itu adalah 15. Berarti ini tinggi ini adalah 15 ya. Setengah kali, atau nggak usah pakai setengah nggak apa-apa ya. Itu kita langsung alas kali tinggi aja. 12 kali 15 gitu. 12 kali 15 terus ditambah yang ini yaitu TAB sama TCD ini juga sama ya. Kalau ini 9 ini ditarik, kemudian ini 9, 6. Setengahnya 12 itu kan 6. 6, 9. Kalau misalnya kalian bisa gunakan triple 6 kuadrat ditambah 9 kuadrat ini adalah akar dari 36 ditambah 81 yaitu 117 ya kan. Tiga 6 kan 6 kuadrat, separuhnya kan 6 kuadrat. Tiga 6 tambah 8 17, 8 tambah 3 itu adalah 117. Akar 117 nanti kalian bisa cari menggunakan kalkulator ya. Akar 117, terus kemudian setelah itu nanti kita ketemu rumusnya. Seperti itu. Kita ketemu luas dari permukaan 5. Silahkan nanti kalian cari sendiri seperti itu. Mengenai yang utamanya mengenai prisma sama limas. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui WA saya ya. Begitu. Kemudian setelah mengikuti pembelajaran ini saya beri waktu dulu untuk kalian bertanya kesulitan-kesulitan yang kalian
alami, silakan ditanyakan di dalam via WA saja, via WA Japri, silakan ditanyakan. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaannya akan saya bahas kembali. Saya ulas kembali di pertemuan berikutnya. Seperti itu. Saya tunggu. Jadi mungkin hari ini belum ada tugas yang saya berikan. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.